Oke, sekarang kita mau pahami deret aritmatika. Sebelumnya kita udah tahu tuh barisan aritmatika gitu ya. Bentuknya bagaimana sih kalau barisan aritmatika? Yang suku pertama ada A, no, berarti ya. Yang suku kedua, berarti kan ada bedanya B, A plus B. Oke, yang suku ketiga, A plus 2B gitu kan. Yang suku keempat, A plus 3B. Sampai yang suku ke N, gimana? Masih ingat formulanya? Iya, A tambah N kurang 1 kali B. Nah, N kurang 1 kali B nih. Kelihatan kan? Oke. Nah, sekarang kalau deret aritmatika tuh berarti artinya apa? Iya, jumlahnya gitu ya. Jumlahnya dari barisan ini gitu kan. Tuh, jumlahnya gitu. Sama dengan apa? Sama dengan jumlah sum S, karena N suku S N. Oke. Nah, kita mau tahu nih S-nya gimana. Oh, kalau semuanya bilangnya ketahui sih tinggal jumlah. Wah, tapi kalau 109 tuh gimana juga ya kalau mau jumlahinnya. Oh, rumit nih. Berarti kamu perlu apa? Bentuk formulanya gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya kelihatan nih kalau suku 1 tadi siapa? A. Oke, suku kedua A plus B, suku ketiga A plus 2B, suku keempat A plus 3B. Kalau suku ke N, ini kita bilang UN aja dulu deh ya. Ini UN, oke, plus UN. Oke. Sampai UN. Nah, kalau sebelum N berarti gimana? Sebelum UN tuh gimana? Karena dia selisihnya B. Tadi kan kita tahu ya selisihnya dia adalah B. Ini maksudnya B, bedanya gitu kan, B. Oke, berarti kesini juga B. Kalau dari sebelumnya plus B, berarti kalau dari udah setelahnya nih UN ke sebelumnya apa tuh? Iya, UN min B gitu kan. Oke, ini UN min B karena kok tambah sama UN, tambah B sorry, jadi UN. Oke, berarti kok sebelumnya lagi? Betul, UN min 2B. Berarti kok sebelumnya lagi? Sama ya, tambah lagi UN min 3B. Oke, dan seterusnya. Oke, nah ini bentuknya SN ini. Sekarang kalau kita mau nyari rulesnya belum ketemu nih. Oke, gimana nih? Oh, biar mudah kita bentuk singkat dulu ya. Biar singkat kita sampai plus 2B aja nih. Berarti ini hilangin aja. Oke. Sebenarnya nggak menghilangkan juga ya. Sama aja kan. Kita cuma tidak tulis aja biar gampang. Berarti plus titik-titik. Oke. Biar enak aja ngeliatnya. Oke. Lalu di sini masih belum kelihatan nih formulanya. Coba kalau kita balik. Tadi kan dari yang A sampai UN. Coba kalau kita dari UN kita tulis sampai ke A. Balik lagi sama aja. Berarti UN tambah UN min B plus UN min 2B gitu kan. Sampai apa? A plus 2B gitu kan. A plus B plus A. Itu juga adalah SN gitu kan. Sekarang coba kita tambahkan nih. Kita tambahkan seluruhnya. Apa ya jadinya ya? Kenapa kita tambah? Karena di sini ada plus B, di sini ada min B. Wah, bisa kelihatan hilang tuh. Oke, jadi sebenarnya bisa hilang ya. Pas ini memang A tambah UN ya memang tidak hilang ya. Tetap aja tulis. Berarti A plus UN. Nah, tapi ternyata pas di sini plus B sama min B. Kalau kita tambah hilang. Wah, jadi kita bisa menghilangkan B-nya nih. Jadi tidak rumit lagi nanti bentuknya. Oke, jadi plus 2B, min 2B hilang. Min 2B plus 2B hilang. Min B plus B hilang. Ini A tambah UN ya nggak hilang tetap. Wah, ternyata pas dihilangkan B-nya tetap masih ada A tambah UN lagi. Yang suku kedua tetap A tambah UN. Yang ketiganya tetap A tambah UN. Tambah sampai ini juga sama A plus UN. Yang ini juga sama A plus UN. Suku terakhirnya juga sama A plus UN. Nah, ternyata ini semua adalah SN. 2 SN. Hati-hati, ini kan SN tambah SN. Berarti ada 2 dia. 2 SN. Berarti gimana nih? Udah mulai kelihatan nih polanya. Sama semua nih, ada A tambah UN, 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 A tambah UN. Wah, boleh nggak kalau gitu? Misal nih, kita ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 2-nya ada sebanyak berapa sih? Ada sebanyak 4 gitu kan. 1, 2, 3, 4. Oh, boleh nggak kita jadi bilangnya kita 4 kali 2? Boleh gitu kan. Oh, 2-nya ada sebanyak 4. Oke, kalau gitu kalau 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, ini ada berapa nih? Berarti berapa kali 2 nih? Ada seberapa banyak nih? Nah, kalau ini ada sebanyak N ya berarti N kali 2 kita bilangnya gitu ya. Oke, kalau gitu ini kan ada A plus UN yang sama semua.
di setiap sukunya A tambah UN, A tambah UN, A tambah UN, kalau kita kelompokin gitu kan, ada sebanyak berapa? Iya, sebanyak N, kan tadi SN, berarti ini ada sebanyak N nih. Oke, berarti ini semua ada sebanyak N. Kalau gitu jadi formulanya bagaimana tuh? Langsung aja, berarti ada N gitu kan, sebanyak N tadi ya, sebanyak N dikali sama A plus UN gitu kan sukunya. Oke, sama dengan 2SN. Oke, udah lah. Berarti tinggal kalau nyari SN ya? Iya, tinggal kita bagi 2 aja nih. Ini 2-nya dihilangin. Kita bagi 2 ke sini. Oke. Ternyata 2-nya habis, dapet deh jadinya. Oke, kalau gitu SN sama dengan setengah gitu kan dari N kali N, dari kali A tambah U N, atau boleh juga N tambah. Oke, jadi kalau bentuknya deret aritmatika, SN itu atau jumlah suku ke N ya kan, S itu samanya ya, itu adalah apa? Suku pertamanya A tambah UN, suku akhirnya kali dengan banyaknya N bagi 2. Oke, jadi SN sama setengah N kali A plus UN gitu ya. Oke, itu tuh pemahamannya. Mudah ya. Nah, sekarang deret geometri. Apa nih deret geometri itu? Kalau bentuk barisannya tadi gimana? Ada A suku pertamanya gitu kan, terus ada apa lagi? AR suku keduanya, lalu AR kuadrat. Oke, lalu AR pangkat 3 sampai AR pangkat N min 1. Oke, ini suku ke N-nya. Nah, lalu kalau deret geometri itu apa sih? Iya, jumlah dari barisan ini, barisan geometri ini, berarti jumlah dari suku-sukunya. Nah, jadi suku 1 tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai suku ke N-nya itu sama dengan apa ya? Kita bilang apa kalau jumlah? Sum, berarti S gitu kan, lebih enak tandanya. Karena suku ke N berarti SN. Nah, ini nih yang kita mau tentuin. Oke. Gimana sih? Menurutmu gimana nih kalau kita mau nyari SN-nya ini? Wah, kalau dia dikit mah jumlahin aja gitu kan. Kalau dia cuma 4 suku jumlahin aja. Tapi kalau dia sampai 100 suku, sampai misalnya kamu mau potong tali gitu kan, talinya kamu potong sampai 20, tapi kamu mau balikin lagi gitu kan, jumlahin lagi berapa ya asal mula panjang talinya gitu kan. Sedangkan kalau pas nyambung bisa jadi nggak pas itu. Gimana ya cara nyarinya? Nah, ini gitu kan dengan formula SN. Berarti kita mau cari tahu nih formula SN-nya. Nah, ini kita bilang aja persamaan pertama. Nah, kita mau tentuin nih nanti SN-nya. Gimana caranya? Kalau gitu balik lagi ingat deret geometri. R ada rasio gitu kan. Berarti kita kalikan dengan rasio saja benar di kedua ruasnya. Oke, jadi kita kali rasio. Kenapa nih kita kalikan rasio? Kita lihat ya, gimana nanti bentuknya. Sebenarnya udah kelihatan nih kan, kalau kita mau nyari SN-nya gitu kan, sedangkan ini rasio yang mempengaruhinya, berarti kita mau hilangin dong bentuk AR-nya ini, AR kuadrat, AR pangkat 3, makanya kita kalikan rasio. Oke, coba kita lihat. A dikali R jadinya AR. Oke, AR kali R, AR kuadrat. AR kuadrat kali R, AR pangkat 3 gitu kan. Tambah sampai AR pangkat 4 juga bisa gitu kan. Oke, atau nggak usah dikalikan sampai dengan AR pangkat N-1 kali R. Jadi apa ya? Coba nih kita baca. A kali R pangkat N-1 berarti A kali R pangkat N kali R pangkat min 1. Kemudian dikalikan lagi dengan R. R itu kan R pangkat 1. Nah, berarti R pangkat min 1 kali 1. Kalau dikali itu berarti ditambah. Berarti min 1 tambah 1. Habis dong R pangkat 0. Atau juga bisa dilihat R pangkat min 1 kan 1 per R. Kali R habis juga. Nah, oke. Berarti jadinya hanya A kali R pangkat N. Oke. Terus gimana ya? Kok R pangkat N-1-nya hilang? Kira-kira hilang gak nih kalau pasti kali? Lihat lagi di sini. Sebelum A kali R pangkat N-1 apa? A kali R pangkat N-2 gitu kan? Sebelum min 1 berarti min 2. Oke. Kalau kita pecah seperti tadi, sama.
Berarti ini tambah A kali R pangkat N min 2. Kita baca jadi R pangkat min 2 gitu kan, dikalikan dengan si R yang tadi ini. Nah, min 2 kali R pangkat min 2 kali R pangkat 1. Berarti ditambah jadinya min 2 tambah 1, min 1. Oke. Jadi ini jadi R pangkat min 1. Nah, jadi 1 berarti A kali R pangkat N min 1. Nah, sama dengan Sn kali R. Oke, boleh itu saja R kali Sn supaya penulisan enak aja gitu ya. Oke, sekarang kita udah dapat persamaan kedua. Berarti persamaan kedua sama persamaan 1 kalau kita temukan apa ya jadinya? Gimana nih supaya dapat hasilnya? Iya, kamu eliminasi aja. Coba lihat di kedua persamaannya sama-sama ada AR kuadrat, AR pangkat 3 gitu kan. Kalau kita eliminasi, kita hilangkan, kita kurang, berarti nanti bisa bentuknya lebih sederhana. Betul. Oke, sekarang kamu kurangkan AR habis, A-nya tetap. Oke, tambah AR kuadrat juga hilang, AR kubik, AR pangkat 3 gitu kan sama, AR pangkat N-1 juga sama. Oke, berarti A gitu kan, tinggal tambah, ini mau ditulis juga boleh 0 gitu kan. Oke, 0 gitu kan, sampai terakhirnya ini A kali R pangkat N, tapi bukan tambah. Kenapa? Ini kan habis nih, 0 dikurang, berarti istilahnya 0 dikurang A kali R pangkat N, sama dengan Sn dikurang R kali Sn gitu kan. Oke, nah bentuk sederhananya lagi ya berarti tinggal A dikurang A kali R pangkat N sama dengan, wah ini sama-sama Sn nih, ada Sn nih, bisa kita faktorkan, kita keluarkan Sn-nya dikali dengan 1 kurang R. Oke, ternyata ini juga sama, bisa kita faktorkan, sama-sama ada A gitu kan. Oke, dikali dengan 1 dikurang R pangkat N sama dengan Sn kali 1 kurang R. Sn bisa kamu dapat nggak berarti? Bisa. Oke, jadi Sn sama A kali 1 kurang R pangkat N dibagi dengan 1 kurang R. Udah dapet deh ya. Terus gimana syaratnya? Karena dia penyebutnya 1 kurang R, berarti kan tetap harus positif. Oh, berarti ini R-nya lebih kecil dari 1. Oke, gimana kalau pas R-nya lebih besar dari 1? Ya tinggal dibalik, berarti A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nih, R lebih besar dari 1. Sudah deh. Nah, ini formula untuk menentukan jumlah hingga suku ke N dari pola geometri itu. Udah ya.